Tidak ada sebuah pilihan yang tidak disertai dengan risiko, konsekuensi. Punya anak ada risikonya, menjadi pengusaha itu juga ada risikonya. Menjadi suami atau istri juga ada risikonya. Ngojek atau bekerja di kantoran juga ada risikonya. Ada konsekuensinya. Bahkan tidur pun itu masih ada risikonya. Jangan dikira orang yang tidur itu risikonya lebih kecil dari orang-orang yang bekerja di jalanan, yang setiap hari ngantar orang kemana-mana, yang bisa saja itu kesenggol kapan aja oleh kendaraan yang lain, lalu kemudian jatuh kecelakaan. Boleh jadi orang yang tidur itu risikonya lebih besar ketimbang pekerjaan lain yang menurut kamu itu risikonya besar. Karena siapa tahu saat kamu sedang enak-enaknya tidur, malaikat maut tiba-tiba jalan-jalan dan nyamperin kamu. To the point aja, di video kali ini saya ingin membahas soal hidup yang tidak punya orientasi, langkah yang tidak terkonsep. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kreatif dan megah, tapi kemudian berakhir dengan biasa saja lantaran orang yang mengerjakannya tidak punya imajinasi. Mereka tidak tahu harus ngapain, mereka hidup mengalir aja seperti air. Sehingga akhirnya hidup menjadi berantakan. Pekerjaan tak pernah selesai dengan baik. Selalu saja ada kendala dan tersendat-sendat. Amburadul, kurang ini, kurang itu. Ada barang yang belum disewa, ada barang yang lupa dibawa. Ya, walaupun selesai, pekerjaan itu tidak selesai dengan baik. Selalu saja terkesan berantakan. Oke, saya kasih background story dulu. Hampir selama 2 tahun, saya bekerja dengan beberapa mahasiswa menjadi pembina mereka dalam menggelar beberapa kegiatan. Yang hampir sebagian besar kegiatan itu mengandalkan kreativitas dan imajinasi. Ada beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan memang, dan itu berakhir dengan sangat keren, menimbulkan kesan yang baik di ingatan orang-orang yang datang ke acara mereka. Tapi juga tidak sedikit kegiatan yang mereka lakukan, yang selama kegiatan itu berlangsung, ada-ada saja yang terjadi. Entah proyektor yang belum siap, sound yang kadang-kadang nyala, kadang-kadang juga mati, berdengung. Kegiatan-kegiatan yang hasilnya itu tidak terkesan tidak direncanakan dengan baik. Hal-hal seperti ini biasanya terjadi jika saya itu tidak mengambil banyak peran dalam mengawal kegiatan mereka. Dan ya efeknya begitu, jadi berantakan di tengah jalan. Walaupun memang tidak bisa disebut gagal, tapi ya berantakan, tidak semacam kegiatan yang tidak terkonsep. Tapi satu yang pasti yang ingin saya sampaikan adalah, seharusnya siapapun kita harus belajar dari pengalaman. Jika kita pernah menyelenggarakan kegiatan besar dan sukses, baik dari proses maupun hasilnya, seharusnya itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengeksekusi kegiatan yang selanjutnya itu agar berjalan dengan lebih baik. Jadi maksud saya, tidak harus selalu dimonitor oleh atasan karena kita sudah pernah mengerjakan kegiatan yang besar dan berhasil dengan konsep yang keren, dengan konsep yang baik. Seharusnya sih memang begitu ya. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah pernah diperoleh itu menjadi data, informasi sebagai bahan untuk melakukan sesuatu yang lebih keren, yang lebih baik di masa depan. Tetapi persoalannya adalah beberapa orang itu tidak menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik, yang seolah-olah mereka tidak butuh informasi atau data-data masa lalu untuk dijadikan bahan perenungan atau standar minimal untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik, lebih keren di masa yang akan datang. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Nah, ini salah satu faktornya adalah karena kita itu kurang memaksimalkan daya pikir kreatif. Kreativitas itu penting untuk melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa. Hanya mereka yang bekerja berdasarkan informasi, data, dan mengolahnya sedemikian rupa yang bisa memberikan hasil yang besar. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk merasakan permasalahan, kesenjangan informasi, dan sesuatu yang dianggap menyimpang dari standar lah, yang kemudian bisa melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu mampu membuat formulasi, rencana-rencana untuk mengatasi penyimpangan dan melakukan pembuktian serta penilaian secara objektif dan bertanggung jawab. Mereka yang saya bicarakan di video ini, itu adalah mereka yang disebut sebagai orang-orang yang kreatif. Yang mencoba metode atau gagasan baru dan orisinil, asli. Berusaha menunjukkan penggunaan imajinasi untuk menciptakan ide baru dan kemudian mengeksekusinya dengan baik. Nah, orang-orang yang tidak mengerjakan sesuatu yang luar biasa atau tidak menghasilkan sesuatu yang besar, bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu harus ngapain.
Mereka tahu, sangat paham harus mengerjakan apa. Tapi memang daya imajinasinya itu terbatas. Daya kreatifnya itu tidak berkembang karena tidak pernah dilatih. Dan yang paling krusial adalah karena mereka itu tidak memiliki cukup informasi untuk melakukan sesuatu yang besar dan bagaimana cara mengeksekusinya dengan baik. Nah, di zaman teknologi informasi dan industri kreatif seperti sekarang, orang-orang yang tidak punya kreativitas atau imajinasi, yang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa terus-menerus mengandalkan bimbingan dan instruksi dari orang lain, akan tertinggal dan mati. Bayangkan teman-teman, hari ini segala sesuatu dilakukan melalui media yang seluruh penciptaannya itu mengandalkan kreativitas, mengandalkan imajinasi. Kita hidup di dunia industri kreatif, yang kalau tidak dihadapi dengan kreatif pula, kita akan kalah dan kemudian akan menjadi penonton di tepi lapangan. Kita tidak akan pernah menjadi pemain. Kita tidak akan pernah menjadi produsen yang bisa mensajikan informasi atau permainan kepada orang lain. Maka hari ini saya bisa mengatakan bahwa menjadi kreatif itu sangat penting, sangat krusial, sangat signifikan. Masalahnya adalah bagaimana menjadi kreatif itu. Menjadi kreatif itu bukan sebuah kemampuan yang dibawa dari surga, bukan kemampuan yang dibawa dari rahim ibu. Menjadi kreatif itu adalah proses yang menjadi, becoming. Dan oleh sebab itu, menjadi kreatif itu bisa dilatih, bisa ditempa. Itu bukan jimat atau soft skill yang terberi, given, yang turun langsung dari langit. Kadang-kadang di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa ya kok aku tidak kreatif? Kenapa kok aku tidak kepikiran bikin film tentang orang-orang buta yang menyatakan cinta lewat hembusan napas misalnya? Kenapa kok aku tidak bisa membuat terobosan-terobosan baru? Ada banyak di antara kita yang punya persoalan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Persoalan tidak kreatifnya pikiran yang kita punya. Oleh karenanya, menurut Goldman, kalau kamu ingin menjadi orang yang kreatif dan bekerja di bidang industri kreatif, kamu harus memperhatikan beberapa hal dan harus mengeksekusinya atau mengaplikasikan beberapa hal tersebut. Beberapa hal tersebut yang pertama adalah jika kamu ingin menjadi orang yang kreatif, kamu harus memiliki motivasi yang kuat, yang tinggi untuk berprestasi. Orang-orang yang kreatif sangat bergairah untuk memenuhi standar keunggulan, menetapkan sasaran yang menantang, dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengurangi ketidakpastian dan mencari jalan terbaik, tekun belajar untuk kemudian meningkatkan kinerja, meningkatkan soft skill. Jangan salah, di dunia yang luar biasa ini, yang kejam, yang luas, masih ada sebagian dari kita yang tidak mau mengambil risiko. Maunya melakukan sesuatu yang aman-aman aja. Saya yakin pasti ada di antara kamu yang tidak mau berbeda dengan orang lain. Tidak berani mengambil jalan yang berbeda. Karena konsekuensinya kalau kamu mengambil jalan yang berbeda, kamu akan dibenci, kamu akan tidak disukai. Sebagai contoh, misalnya ini ya, di dalam kelas atau di dalam ruang-ruang diskusi. Ada sebagian dari kamu yang tidak mau menyampaikan pendapat yang berbeda. Atau tidak mau mengeluarkan kritik karena takut dibenci, takut dimusuhi, takut tidak disukai. Nah, orang-orang yang kreatif itu harus berani mengambil risiko, mengambil konsekuensi, termasuk berani tidak disukai. Berani mengambil jalan yang berbeda. Karena dengan begitu kamu bisa tahu di mana posisi kamu, sampai sejauh mana kamu bisa terus bertahan, kamu bisa terus berjuang. Tidak ada sebuah pilihan yang tidak disertai dengan risiko, konsekuensi. Punya anak ada risikonya, menjadi pengusaha itu juga ada risikonya. Menjadi suami atau istri juga ada risikonya. Ngojek atau bekerja di kantoran juga ada risikonya. Ada konsekuensinya. Bahkan tidur pun itu masih ada risikonya. Jangan dikira orang yang tidur itu risikonya lebih kecil dari orang-orang yang bekerja di jalanan, yang setiap hari ngantar orang kemana-mana, yang bisa saja itu kesenggol kapan aja oleh kendaraan yang lain, lalu kemudian jatuh kecelakaan. Boleh jadi orang yang tidur itu risikonya lebih besar ketimbang pekerjaan lain yang menurut kamu itu risikonya besar. Karena siapa tahu saat kamu sedang enak-enaknya tidur, malaikat maut tiba-tiba jalan-jalan dan nyamperin kamu. Kalaupun kamu mau memilih pekerjaan atau pilihan yang risikonya kecil, kamu juga tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Karena semakin besar sesuatu yang ingin kamu hasilkan, maka semakin besar pula risiko yang harus kamu ambil. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang risikonya kecil, bahkan mungkin tidak ada risikonya, saya pastikan kamu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang luar biasa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus penuh dengan komitmen.
yaitu setia kepada visi dan sasaran perusahaan atau kelompok organisasi. Menurut Griffin, komitmen adalah suatu sikap yang menunjukkan sejauh mana seseorang itu mengetahui, mengenal, serta mau terikat terhadap organisasinya. Sementara itu, Steers dan Porter menyatakan, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang itu menjadi terikat oleh tindakannya, sehingga memunculkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Komitmen adalah sikap atau keputusan yang kuat dan tegas untuk melaksanakan atau mengikuti suatu tindakan atau tujuan tertentu. Ketika kamu memiliki komitmen terhadap sesuatu, berarti kamu sepenuhnya berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kemudian bersedia melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Komitmen itu bisa berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya komitmen terhadap pekerjaan, hubungan, pendidikan, atau tujuan hidup. Kamu kalau memiliki komitmen yang kuat, kamu cenderung memiliki tingkat motivasi yang tinggi, yang kuat, dan kemauan untuk terus berusaha dan beradaptasi dalam menghadapi rintangan atau hambatan yang mungkin saja nanti akan muncul. Yang ketiga, kamu harus memiliki inisiatif dan optimis. Inisiatif dan optimisme adalah dua kecakapan yang menggerakkan orang untuk menangkap peluang dan menerima kegagalan atau rintangan itu sebagai awal dari keberhasilan. Orang dengan dua kecakapan ini mempunyai kekuatan berinisiatif, siap memanfaatkan peluang, jadi mengejar sasaran lebih daripada yang dipersyaratkan, senang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang terus menantang, dan penuh rintangan. Orang-orang yang optimis itu berfokus pada peluang. Mereka yang optimis itu menunjukkan sikap yang tekun dalam mengejar sasaran, kendati banyak halangan. Kamu akan bekerja dengan harapan untuk sukses, bukan gagal. Memandang kegagalan atau kemunduran sebagai kendala yang dapat dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi. Beda orang yang optimis dengan mereka yang pesimis. Kalau pesimis, orang itu akan selalu fokus pada persoalan, pada masalah, tidak menangkap adanya peluang, dan menganggap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, terlebih lagi jika sesuatu itu, orang-orang di sekitarnya itu tiba-tiba misalnya tidak sengaja melakukan kekeliruan. Nah, bagi orang-orang yang pesimis itu dianggap sebagai sebuah etikat buruk dari orang lain kepada dirinya, menganggap negatif segala apa yang ada di sekitarnya. Betapa banyak orang di sekitar kita yang setelah gagal dalam sekali percobaan langsung mengkerut dan tidak mau mencoba lagi, berusaha lagi. Seolah-olah kesuksesan itu dicapai tanpa cucuran keringat. Betapa banyak dari kita yang ingin melewati jalan sukses dengan cepat, instan, tanpa perjuangan berdarah-darah. Kalau kamu ingin sukses tanpa berusaha, ingin menjadi sesuatu tanpa berjuang, itu kayak pungut merindukan bulan. At least, untuk mengharapkan sesuatu, kamu sudah harus melakukan sesuatu lebih dulu. Kamu harus menanam lebih dulu untuk kemudian memetik buahnya di kemudian hari. Jika kamu ingin menjadi orang yang kreatif, kamu harus membiasakan diri untuk berpikir dengan otak kanan atau divergen, yaitu mencari alternatif-alternatif, melakukan kegiatan mental dengan melakukan perenungan, mencari jawaban dan membiasakan diri untuk jawaban dari dua pertanyaan, yaitu why and what if. Orang yang berpikir divergen itu melihat sesuatu di balik yang tampak dan memiliki kemampuan abstractive thinking atau berpikir abstrak. Berpikir abstrak atau abstractive thinking adalah kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang nyata, seperti kebebasan atau kerentanan, tetapi tidak secara langsung terikat pada objek dan pengalaman fisik yang konkret. Nah, pemikiran abstrak atau abstractive thinking ini adalah kemampuan untuk menyerap informasi dari indera kita dan kemudian membuat koneksi ke dunia yang lebih luas. Sebagai sebuah contoh, orang yang berpikir abstrak atau memiliki kemampuan abstractive thinking itu orang yang tidak hanya mengumpulkan atau bisa menghadirkan data, tapi juga dapat melihat angka, mendeteksi pola, menganalisis arti pola tersebut, dan mengembangkan narasi untuk menjelaskannya kepada orang lain. Tanpa orang yang mampu menjelaskan dan menarasikan, data hanyalah data. Ia tidak berarti apa-apa. Jadi orang yang memiliki abstractive thinking ini tidak hanya menghadirkan data, tapi dia mampu menganalisis, mendeskripsikan, menarasikan data-data itu dan menjelaskannya kepada orang lain secara sederhana. Jadi teman-teman, orang yang kreatif adalah orang yang selalu berpikir abstrak atau berpikir divergen, melakukan kegiatan mental dengan melakukan perenungan. Lawan dari berpikir divergen ini adalah konvergen, yaitu melihat masalah sebagaimana adanya,
Mereka yang berpikir konvergen akan menjawab pertanyaan what and how, dan karenanya lebih bersifat realistis dan teknikal. Orang-orang yang kreatif itu seimbang dalam menggunakan otak kanan dan otak kiri. Kegiatan otak kanan itu misalnya intuisi, divergen, konseptual, emosional, abstrak, sintesis, subjektif, nonverbal, why and what if. Nah, kegiatan otak kiri adalah logika, konvergen, teknikal, intelektual, konkret, analitis, objektif, verbal, what and how. Intuisi yang merupakan kegiatan dari otak kanan dan konvergen yang merupakan kegiatan dari otak kiri itu dapat dilatih, diasah, dan kemudian dikembangkan secara terus-menerus dengan cara menghadapi berbagai tekanan, konflik, dan kejadian-kejadian di luar kebiasaan. Tantangan menjadi faktor pendorong bagi kamu untuk berpikir kreatif, karena terus mencari cara untuk menjawab tantangan yang kamu hadapi. Kreativitas itu bukan sekedar berpikir untuk survival, tetapi ingin memberikan yang terbaik, ingin di atas rata-rata, atau memproduksi gagasan karena adanya tantangan. Di luar 3 ciri yang disebutkan Goldman tadi, orang-orang yang kreatif itu tidak anti kritik. Kalau kamu tergolong ke dalam orang-orang yang kreatif, berarti kamu adalah orang yang sangat terbuka, mau mendengarkan dan menerima lebih banyak informasi. Kamu mencatat, merekam pengetahuan dan pengalaman orang lain. Berarti kamu adalah pendengar yang baik. Kamu senang membaca atau mengalami hal-hal baru. Kata-kata bijak mengatakan begini, kita itu diberikan 2 telinga dan 1 mulut, yang berarti kita perlu lebih banyak untuk mendengarkan sebelum berbicara atau melakukan sesuatu. Apa sih yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Menurut saya, orang-orang kreatif itu harus open-minded, terbuka. Kamu mau mendengar kritik dan saran dari orang lain. Mula-mula memang harus lebih banyak mendengarkan, memiliki keterbukaan atas segala bentuk informasi. Karena berbagai informasi yang masuk ke dalam diri kamu itu akan membuat diri kamu dan batin kamu itu menjadi lebih kaya. Nah, setelah itu, cobalah untuk mengeluarkan kembali pengalaman diri kamu itu dalam bentuk kreativitas yang baru dan orisinil. Namun demikian, kamu jangan lupa untuk terus senantiasa mengevaluasi apa saja yang sudah kamu lakukan. Kamu harus selalu ingin menjadi lebih baik, selalu tidak puas dan ingin menyempurnakan apa yang kamu kerjakan. Dari proses evaluasi inilah kemudian kamu akan mengalami pengembangan diri. Terus-menerus mengeluarkan novelty, kebaruan, terobosan baru. Menjadi orang yang kreatif atau memiliki kreativitas itu tidak gampang. Perlu waktu dan kebiasaan untuk mengasahnya agar menjadi semakin tajam. Kreativitas mengajarkan kamu untuk berpikir out of the box dalam menyikapi masalah atau apapun yang ada di hadapan kamu. Orang yang kreatif itu juga cenderung memiliki penyelesaian atau solusi yang berbeda dari orang biasa saat bertemu dengan berbagai persoalan. Menjadi orang yang memiliki kreativitas biasanya selalu diawali dengan memiliki imajinasi yang tinggi, yang lantas akan diolah menjadi suatu gagasan atau karya baru yang orisinil.